Bapak Joni Gerard Plate beserta rombongan dan juga Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Victor Bukti Laiskodat bersama rombongan. Kami pastikan Anda semua menggunakan masker dan tetap menjaga jarak. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Dan kita akan segera memulai acara kita siang hari ini. Tentunya dengan cinta kasih kami menyapa dan menyambut kehadiran dari para tamu VIP, undangan hadirin semua, para peserta musyawarah pelayanan pemuda Sinode Gemit ke-6 tahun 2021. Boleh saya minta tepuk tangan dari Anda semua yang hadir siang hari ini. Terima kasih. Dan tentunya saya akan menyapa dengan Shalom. Sekali lagi Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Tentunya selamat siang dan selamat datang sekali lagi untuk Bapak Ibu undangan hadirin semua yang berada di dalam gedung gereja atau yang berada di luar atau yang mengikut dalam meeting Zoom kita siang hari ini. Tentunya dalam seluruh rangkaian acara literasi digital Kupang Makin Cakap Digital dan musyawarah pelayanan pemuda Sinode Gemit ke-6 tahun 2021. Yang kami hormati Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Bapak Joni Gerard Plate beserta rombongan. Selamat siang Bapak, boleh kita berikan tepuk tangan. Terima kasih, selamat datang. Dan tentunya kami juga menyapa selamat siang dan selamat datang Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Victor Bukti Laiskodat beserta rombongan, boleh kita beri tepuk tangan. Dan juga kami menyapa selamat siang dan selamat datang Bupati, Wakil Bupati Kupang. Dan kami juga menyapa Forum Komunikasi Pimpinan Kabupaten Daerah atau pimpinan yang mewakili. Kami ucapkan selamat siang dan selamat datang. Dan Ketua Majelis Gemit Betel Bokong. Singkatnya para hadirin yang kami cintai, para peserta musyawarah pelayanan pemuda Sinode Gemit ke-6 tahun 2021. Mengawali seluruh rangkaian acara siang hari ini akan diawali dengan sambutan-sambutan. Sambutan pertama adalah sambutan Ketua Majelis Gemit Betel Bokong kepada yang terkasih Bapak Pendeta Dekri P. Oyematan. Kami persilakan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Om Santi Santi Om. Salam kebaikan. Tentu kami sebagai tuan dan rumah tempat pelaksanaan kegiatan muskul enam, kami sangat berbahagia. Dan kali itu perkenankan kami untuk menyapa yang terkasih dan kami hormati Bapak Menteri Kominfo yang sudah berkenan hadir di tempat kami dengan apa yang ada. Bapak Gubernur, terima kasih. Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, Majelis Sinode Gemit, Bapak Wakil Ketua, Bapak Rektor IAGN, dan dari berbagai unsur yang ada yang berkenan hadir bersama dengan kami saat ini. Kebahagiaan yang terbaik dan yang terindah tentu karena kedatangan walaupun hanya sesaat tetapi membuat kami bersukacita, bersemangat. Karena kalau tidak semangat tentu kami tidak bisa bekerja mempersiapkan bersama dengan panitia. Walaupun Bapak Gubernur sempat lewat beberapa waktu sepenjak, kami sempat memakamkan salah satu jemaat, Bapak tempat singgah. Kami sempat dihantam oleh badai, tetapi itu tidak menyurutkan semangat kami untuk
kegiatan ini. Dalam pertemuan kami sebagai jemaat Baitul Bokong Rasis Al-Fadiyun, ada banyak pertemuan kami hadapi. Kami mempunyai, saya minta izin menyampaikan, kami mempunyai sebuah pergumulan ketika mempersiapkan semuanya ini bersama dengan panitia, para pengurus pemuda. Ketika kami harus siap mempersiapkan itu, kami juga dihantam oleh Seroja, dan bukan sebuah pengasihan kami mau menyampaikan, tapi pada kesempatan ini kami kebetulan hadir dan kami mengutarakan niat kami. Niat kami adalah kami di sini jumlah jemaat 1.700-an dengan 13 rayon. Kami sudah memiliki satu kategori, kami mempunyai kerinduan untuk majelis sinode rencana menempatkan tambah satu orang pendeta lagi di sini. Dan ketika kami tahun lalu merencanakan untuk membangun sebuah kategori, artinya harus kami berhenti sejenak, kami fokus untuk kegiatan ini. Dan hal itu ketika kami mempersiapkan, kami juga meminta, bukan meminta dengan arti yang terus atas kesediaan. Dan itu kami ada, kami betul Bapak Menteri baru sampai, kami siapkan satu evaluasi panggung. Kalau Bapak bersedia, kami akan memberikan. Silahkan Bapak mau memberi sesuatu bagi kami dengan tangan untuk menerima. Dan juga Bapak Bupati, Bapak Gubernur, Bapak Wakil Bupati, Bapak Rektor, kami juga ada ayam panggung, ayam kampung, ayam masak juga. Baik, itu yang kami rindukan. Nanti di akhir daripada semua itu, biar kebanggaan kami oleh karena Tuhan Yesus, oleh karena Tuhan Yesus. Sekiranya ketika Bapak Menteri pulang dari sini, ada suatu perubahan juga. Kami ini seperti pengantin yang berdandan menyambut mempelai. Dan dandan itu tentu berasal dari Bapak Menteri, sehingga kami didandan begitu baik. Kami berharap dandanan ini tidak hanya berhenti di sini, tapi dandanan itu terus berlanjut supaya kami dia terus didandani dan terus bersemangat. Bukan saja Bapak Menteri dan mendandani tadi, memberi semangat untuk kami bekerja, menyambut dandanan yang itu supaya dandanan itu semakin indah, indah di hadapan Tuhan, indah di hadapan di atas kita sendiri. Itu saja yang dapat kami sampaikan sebagai ketua dan rumah atas kedatangan, atas partisipasi, atas semua yang sudah Bapak berikan dari kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita. Shalom. Shalom. Boleh kita berikan tepuk tangan kepada Ketua Majelis Urin Baitul Bokong, Bapak Pendeta Dikri Matan. Hadirin yang terhormat dan semua para peserta Zoom, tentunya yang hadir siang hari ini bukan cuma warga kabupaten atau kota, tapi seluruh umum juga menghadiri dan menyaksikan melalui meeting Zoom kita siang hari ini. Bapak Menteri, boleh kita lambaikan tangan dulu, Bapak Menteri, Bapak Gubernur. Iya, semuanya sudah menyaksikan. Ini tadi kita kurang lebih hampir 1.000 lebih ya semua ikut menyaksikan Zoom kita siang hari ini. Luar biasa puji Tuhan, dan tentunya ini menjadi semangat buat kita semua. Oleh karena itu kita akan lanjutkan untuk sambutan yang berikutnya adalah sambutan dari Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepada yang terhormat kasih Bapak Victor Bokil Saudara, kami persilakan. Selamat siang. Semangat sedikit. Selamat siang. Pemuda atau pemalas. Jawab salah banyak pemalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Shalom. Ya, itu salam-salam nasional di mana kita harus sampaikan dimanapun kita berada, khusus di Nusa Tenggara Timur.
bangga untuk menyampaikan salam nasional itu sebagai wujud komitmen Nusa Tenggara Timur terhadap keragaman bangsa dan negara Indonesia ini. Di tempat lain boleh saja itu dianggap remeh, tapi sebagai gubernur saya melihat bahwa bagaimana komitmen kita terhadap keragaman dan kekayaan bangsa ini harus dapat diwujudkan dalam bentuk nyata. Karena itu jangan ngomong moderasi beragama, tapi komitmen konkret tidak terlihat di dalam perilaku kehidupan kebangsaan sosial kebangsaan kita sehari-hari. Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang saya hormati dan seluruh jajaran yang hadir, atas nama pemerintah dan rakyat Nusa Tenggara Timur menyampaikan terima kasih untuk hadir di Nusa Tenggara Timur, bukan saja untuk menghadiri acara musyawarah pelayanan pemuda Sinode Dikmin yang ke-6, tapi juga hadir untuk memberikan pencerahan, membantu Nusa Tenggara Timur untuk membangun infrastruktur digitalisasi dengan luar biasa banyak dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain. Kita tepuk tangan dulu. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kupang yang perlu belajar cepat untuk melakukan literasi digitalisasi di kabupaten ini, sehingga jangan kita ngomong digitalisasi tapi di kantor itu penuh tanda tangan tumpuk tinggi di meja-meja. Itu tandanya berarti digitalisasi literasinya tidak berjalan. Pimpinan Sinode ini yang dihadiri oleh Bapak Wakil Ketua, para pendeta dan ketua pemuda Sinode ini yang ganteng ini, adik saya yang sebentar lagi katanya akan ujian doktor, beliau kandidat doktor saat ini, dan semua kita yang berbahagia yang mengikuti kegiatan ini secara daring. Dan saya ingin sampaikan terima kasih buat semuanya, dan terima kasih kepada ketua panitia yang tentunya telah susah payah dengan kemampuan yang ada. Walaupun tadi saya lihat ketua panitia sudah mulai jadi penjual ayam, penjual babi, ya mungkin banyak orang menderita itu kadang-kadang, ya begitulah. Pak Menteri, memang sebagai gubernur saya mengharapkan betul Pak Menteri hadir pada acara ini, karena di kacamata saya secara pribadi Pak Menteri mampu memberikan motivasi, dorongan. Tadi ketua panitia bilang semangat, harapan kepada adik-adik saya ini untuk mereka mampu mempergunakan momentum-momentum yang sangat baik saat ini untuk dapat mereka lompat, bukan saja berjalan tapi melompat, melampaui dari budaya-budaya yang saat ini menghambat untuk pertumbuhan kita dalam segala aspek. Hari saya tentunya secara pribadi sangat gembira Menteri membawa seluruh tim kerja yang begitu solid. Ada Ibu Kiki yang katanya, Ibu Kiki di mana ya? Ya, Ibu Kiki, nanti tadi saya bisa bisik ke Bapak Menteri, tolong nanti Ibu Kiki jangan tarik pulang Jakarta. Mungkin sekitar 1 tahun di sini untuk ngajar kami kemana-mana. Tenang, nanti kalau dari Menteri ada, oleh-oleh dari guru pasti ada juga. Selama Ibu Kiki bisa bantu saya punya anak-anak muda yang bergerak cepat. Pemuda itu ciri khasnya satu, orang yang punya energi luar biasa. Pemuda. Jadi namanya pemuda jalan saja macam kekeong itu tidak jadi pemuda. Ciri khas pemuda. Orang-orang yang punya semangat tadi itu. Semangat, jangan ngomong semangat, semangat orang muda. Orang-orang muda itu sangat responsif. Orang muda, mereka sangat cepat merespon sesuatu dengan kekurangan, dengan kelebihan mereka merespon sesuatu. Itulah ciri khas orang muda. Apalagi orang muda di dalam organisasi gereja. Maka orang muda yang bukan saja responsif, orang saja berenergi, tapi orang muda yang punya spiritual.
Banyak yang mendefinisikan spiritual sebagai orang yang rendah hati, orang yang ramah, orang yang beribadah. Saya bilang itu input mungkin. Tapi output seseorang yang manusia Indonesia, manusia NTT, manusia pemuda dalam Sinode Gemit yang religius, yang punya spiritual, adalah di mana ada mereka, ada harapan. Dimanapun mereka pergi, ada harapan menyertai mereka. Itu ciri khas manusia spiritual. Jadi kalau datang orang negatif, tidak jelas, itu bukan manusia spiritual. Dia memang tidak hati. Datang orang tidak tahu, dia pergi juga orang tidak tahu. Itu manusia tidak ada guna di dunia ini. Nah, pemuda Gemit harus mampu mendefinisikan ini. Dimanapun ada pemuda Gemit, maka ada harapan-harapan dibangun di sana. Konkretkan harapan-harapan itu. Jangan ngomong harapan tapi tidak. Contoh hari ini di sini, sejak mulai pemuda Gemit berdiri, berapa anak muda yang mandiri? Mandiri di pertanian, mandiri di peternakan, mandiri di teknologi, mandiri pada industri pengolahan. Kemandirian ini dihitung secara konkret. Bikin mereka gitu. Jangan kami sudah berdiri sekian tahun, mana outcome-nya? Berapa banyak yang karena ada organisasi ini, pemuda-pemudanya militan di lapangan, militan tangan damu, bisa kerja dari jam 7 sampai jam 5 sore. Jangan-jangan begitu hujan datang dia lari ke kambing. Kalau manusia itu kalau hujan datang lari itu pasti kambing juga. Jadi lihat manusia itu kambing yang lari. Apalagi mengisi ruang-ruang kosong Nusa Tenggara Timur. Ruang-ruang kosong Nusa Tenggara Timur harus mampu diisi oleh anak-anak muda yang di mana dia berada, dia membawa harapan, bukan harapan kosong, tapi dia konkretkan dalam kerja-kerja konkret. Karena orang boleh tidak makan 1 bulan, tidak mati, tidak minum 1 minggu, tidak mati. Tapi sekali saja 1 menit dia tidak punya harapan, dia bunuh diri, pasti mati. Makanya Rasul Paulus bilang, kami hilang akal tapi tidak putus asa. Kami hilang akal tapi tidak putus asa. Harapan kami tidak pernah putus asa, karena itu nilai tertinggi dari pembangunan manusia yang ada. Jadi kalau orang putus asa mati, orang jatuh cinta katanya, diputuskan sama cewek atau cowoknya, dia bunuh diri bukan karena dia putus sama cowok, tapi menurut pandangannya, saya tidak ada harapan mendapatkan seorang gadis sekelas ini lagi. Saya tidak ada harapan mendapatkan seorang pemuda seganteng ini lagi. Maka saya harus mengakhiri hidup saya. Itu harapan. Karena itu kita harus membangun harapan-harapan Nusa Tenggara Timur terus menerus untuk kita menjawab tantangan-tantangan kita yang begitu luar biasa. Karena itu hadir di sini Pak Menteri juga wujud untuk mendorong kita agar harapan-harapan itu dapat diwujudkan. Karena harapan itu harus dapat diwujudkan. Kalau tidak dapat diwujudkan, itu tidak bisa. Harapan itu pusat segala harapan. Kepada ada orang Arab sampai bilang Arab apa namanya? Arab itu Isa kunta visia ladaika amal. Isa kan ladaika amal yang pun saya. Jadi bila orang memiliki kesehatan, orang punya harapan. Nah, itu tadi mudah. Bila orang punya harapan, dia memiliki segala. Bayangkan itu. Kalau orang ada sehat, lalu dia membangun harapan dalam dirinya, maka dia akan bekerja mati-matian untuk dia meraih harapan itu, dan mereka akan memperoleh banyak hal kemuliaan yang mereka peroleh. Karena tidak ada kemuliaan dengan hanya itu. Glory itu tidak datang tiba-tiba. Glory perlu suffering, glory perlu pengorbanan, dan ada perubahan sakit di sana. Jadi kalau pemuda yang tidak pernah sakit, jalan pemalas, kerja pemalas, tidur lebih banyak, belajar tidak ada, nah dia tidak pernah suffering, itu pemuda yang tidak layak. Inilah kesempatan yang baik ini. Saya mengharapkan Pak Menteri tolong mengisi adik-adik saya ini. Kalau mungkin dari gubernurnya ini terlalu keras, kadang-kadang mereka ini belum membatalkan terus. Tapi saya juga berterima kasih mereka juga terjun ke kampung-kampung. Bencana seroja kemarin mereka keliling-keliling. Mereka masuk di desa-desa. Tapi yang saya maksudkan harus mulai meluruskan dengan benar. Berapa banyak pemuda Gemit, berapa banyak yang masih tertindas, termarginalkan, mana saja yang harus selamatkan, dan dengan cara apa? Sinergikan dengan pemerintah bersama-sama, baik desa, kecamatan, kabupaten maupun provinsi. Juga ada kita punya kader
baik Nusa Tenggara Timur yang saat ini menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika. Kita tahu bahwa baru saja kami menyiapkan lahan untuk 421 titik untuk dipasang BTS. Pak Menteri, tahun ini selesai. Nanti Pak Menteri akan menjelaskan ini besar, luar biasa. Ini sebuah kesempatan NTT lompat terbang. Nah, kalau infrastruktur sudah dibangun, tapi kalau kita duduk tangan saja, lihat mata melotot, kita pikir dia tahu, padahal dia tidak tahu. Matanya melotot luar biasa, tapi dia bodoh luar biasa. Ini tidak bisa. Tantangan ini kita ini kesempatan kita. Karena itu saya mengharapkan pemuda kita sebagai pemuda-pemuda yang harus memaksakan diri, memaksakan. Saya kadang-kadang pemuda itu harus paksa diri menjadi orang-orang hebat. Karena tidak ada pemuda hebat tanpa paksa diri. Saya, Pak Menteri, saya ini dulu di kota Bupang ini anak-anak. Hidup saya itu terkenal kurang. Tidak pernah namanya tertarik, tapi saya akhirnya sadar dan memaksakan diri saya untuk menerima penderitaan. Saya harus hidup satu hari, satu jam. Karena saya harus memaksakan diri saya untuk mampu meraih cita-cita saya dengan berkorban waktu, tenaga, karena saya telah lama kehilangan waktu-waktu seperti ini. Ini catatan saya. Kadang kita mau sebuah glory, mau sebuah kebahagiaan, tapi kita tidak pernah bayar harga. Ini yang celaka begitu. Saya harapkan semangat yang ada ini kita harus mampu gelorakan, karena tidak ada pembangunan yang bergerak maju kerja sendiri. Saya berulang-ulang kali, Superman tidak perlu, kita perlu super team. Super team itu kolaborasi seluruh, baik pemerintah, gereja, semua kelompok adat, mahasiswa, pemuda, kampus, kolaborasi dalam satu kesatuan gerakan yang luar biasa. Maka kita akan menemukan energi-energi yang hebat untuk membawa Nusa Tenggara Timur menatap masa depan. Saya pikir itu saja. Kalau ada menteri, gubernur tidak boleh banyak. Maksimal 7 menit, saya hitung baru 6 menit setengah. Karena itu saya cukup. Terima kasih buat kehadiran Pak Menteri dan seluruh jajaran. Jangan bosan-bosan, walaupun negeri sendiri, tapi datanglah keliling tempat ini karena indah luar biasa Nusa Tenggara Timur ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan jadi saya dengan 2 orang saja jawab, berarti nanti tidak bisa marah saya aja. Ulang lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Shalom. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Victor Putilo Laiskoda. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Joni Gerat Plate, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat bagi kita semua. Yang sangat saya hormati sahabat, rekan saya, Pak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Pak Victor Putilo Laiskoda, Bapak Bupati, Pak Bupati, yang sangat saya cintai, jajaran pengurus Sinode BUIN, khususnya di Papuleu, dan para pendeta sekalian, tokoh-tokoh muda BUIN yang saat ini sudah mengikuti musyawarah pelayanan keempat, ke-6
pemuda Sino di Gembit, khususnya ketua yang sangat energik ini, sahabat-sahabat saya dari Kementerian Kominfo, dan jajaran pimpinan Kominfo yang hadir hari ini di sini. Satu kebanggaan dan kesukacitaan tersendiri bagi saya bisa hadir di sini hari ini, apalagi diminta oleh Pak Gubernur untuk memberikan motivasi. Tapi setelah saya mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur, itu seutuh dan sepenuhnya motivasi yang luar biasa. Apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi patut ditauladani, patut untuk kita cerna dan kita laksanakan. Apalagi sudah saya jadi hadir secara fisik hampir 1.000 atau sekitar 1.000 yang juga menghadirinya secara virtual di siang hari ini. Saya tidak ahli ayat-ayat kitab suci. Saya juga sebetulnya tidak terlalu ahli memberikan motivasi. Tetapi hari ini ingin saya sampaikan arah kebijakan pemerintah, khususnya tugas-tugas Kementerian Kominfo yang terkait dengan arena, yang terkait dengan bidang dan ruang ekspresi para pemuda, termasuk secara khusus pemuda-pemuda. Pemerintah telah merancang, sedang melaksanakan dan terus mengembangkan pembangunan ICT infrastruktur, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Gubernur, PTS akan disiapkan satelit, akan dibangun microwave link, akan dibangun fiber optik di darat dan di laut, akan dibangun berbagai sarana ICT infrastruktur. Namun apabila ICT infrastruktur itu tidak dimanfaatkan dengan baik, maka dia hanya menjadi infrastruktur mati. ICT infrastruktur khususnya pembangunan di Indonesia harus menjadi arena baru. Lebih khusus lagi bagi para milenial, generasi muda kita yang saat ini sedang bermigrasi, sedang bertransformasi dari aktivitas ruang fisik ke aktivitas ruang digital. Transformasi digital yang harus diakselerasi oleh segenap masyarakat Indonesia menjadi satu arena baru untuk mencapai satu lompatan baru yang jauh. Tadi saya pakai istilah giant leap, mengutip apa yang disampaikan Bapak Gubernur, satu lompatan raksasa ke depan agar kita bisa sejajar, setara, dan memperkecil ketertinggalan kita dengan wilayah-wilayah nasional lainnya, provinsi dan kabupaten lainnya, serta wilayah-wilayah negara tetangga kita. Kita dilahirkan sederajat, tapi kesederajatan itu tidak taking for granted. Kesederajatan itu harus diperjuangkan. Dan sekarang era ruang digital. Karenanya secara khusus saya hadir di sini dengan senang hati, dengan bangga, dengan satu telepon call dari Bapak Gubernur menawarkan saya untuk hadir secara virtual. Saya merespon responsnya dengan hadir secara fisik di sini, mewujudkan keberpihakan saya terhadap wilayah ini dan secara khusus meneruskan keyakinan saya bahwa keikutsertaan kita di dalam arena baru, arena ruang digital, keikutsertaan para pemuda-pemudi di ruang digital akan menghantar kita ke harapan dan masa depan yang lebih baik.
Kita tahu dari data statistik, tidak perlu saya baca di sini, kita tahu di level berapa kita berada setelah rata-rata nasional. Kita semuanya. Untuk mengejar ketertinggalan secara matematis dengan penambahan persentase, maka kita tidak akan pernah bisa setara dan sederajat. Karena apa? Kita start dari 1.100 lebih dolar dengan rata-rata nasional 4.000 dolar. Bertambah 6% di NTT, maka 6% kali 1.100, 6% kali 4.240, maka jauh sekali. 60 dan 240. Setiap ketambahan persentase maka memperlebar ya ketertinggalan atau disparitas yang semakin lebar. Kehadiran Kementerian Kominfo untuk membangun ICT infrastructure adalah dalam rangka meningkatkan internet rasio di Indonesia dan memperkecil disparitas internet antar wilayah. Dan no one will be left behind. Kita inginkan semuanya masuk, termasuk para pemuda duit di sini. Untuk itu, ruang-ruang infrastruktur fisik yang dibangun harus diisi, dan banyak contoh lompatan besar itu bisa dihasilkan melalui pendidikan, peningkatan talenta, peningkatan sumber daya manusia, dalam hal ini digital talent, dalam hal ini talenta digital. Saya menghormati, mengamati, mengamini, menggarisbawahi gagasannya Bapak Gubernur, termasuk untuk dana desa, alokasi untuk peningkatan sumber daya manusia desa. Nah, dalam hal ini Kementerian Kominfo berpihak dan mengambil inisiatif untuk mengajak serta para generasi milenial kita, para pemuda dan pemudi kita, untuk mengambil bagian di dalam peningkatan sumber daya manusia digital melalui 3 kegiatan, bahkan 4. Bapak saya tambah 1. Walaupun saya baru lapor secara sepintas pada Bapak Presiden. Yang pertama, Gerakan Nasional Literasi Digital untuk Basic Skills. Tadi ada Mas Boni di sini sama Ibu Kiki, ya. Itu secara khusus hadir untuk menggalakkan program gerakan literasi digital nasional kita. Tahun ini program untuk nasional melibatkan 12,4 hampir 12,5 juta masyarakat di seluruh Indonesia melalui lebih dari 20.000 kegiatan virtual secara gratis untuk Nusa Tenggara Timur. Sambil membangun infrastruktur digitalnya, sambil membangun BTS-nya, tahun ini saya berharap ada 200.000 setidaknya masyarakat NTT harus mengambil bagian di dalam gerakan nasional literasi digital atau basic skills digital. Untuk adik-adik, anak-anak saya di Gimik supaya tahu aja, GNLD ini prize winner di United Nations ITU, International Telecommunication Union di PBB, juara 1 di dunia yang dapat prize winner itu program itu, Gerakan Nasional Literasi Digital. Kalau dunia saja mengakui itu sebagai gerakan yang hebat, nah jangan sampai kita tidak manfaatkan. Kalau Indonesia menggunakannya, jangan sampai kampungnya menteri dan kampungnya gubernur tidak manfaatkan. Nah, disinilah pentingnya adik-adik saya, anak-anak saya, bapak ibu, kakak adik sekalian untuk ikut program ini di 4 prioritas. Prioritas yang pertama yang berkaitan dengan pemahaman keamanan digital safety. Yang kedua, etika digital ethics. Yang ketiga yang berkaitan dengan masyarakat digital society.
yang keempat yang berkaitan dengan budaya kultur, ya, digital culture. Di 4 prioritas program ini saya harapkan nanti masyarakat itu dilibatkan agar kita menguasai paham ya apa itu digital. Bapak Gubernur dan saya pasti punya harapan dengan ini diberikan pemahamannya, maka UMKM kita, ultra mikro kita, kegiatan-kegiatan harian yang berkaitan dengan ekonomi kita masuk dan onboarding ke dalam digital UMKM, digital ultra mikro. Tadi sebelum saya kesini saya lihat hasil-hasil produk-produk artisanal yang hebat ya yang ada di Nusa Tenggara Timur. Dengan masuk di dalam program-program ini, maka produk-produk hasil karya kita langsung masuk di marketplace secara digital. Maka pasarnya tidak lagi pasar di Lebowo, di Kupang atau di mana saja, pasarnya di wilayah cross border atau wilayah dunia. Saat ini ya untuk nasi daging rendang dari Sumatera Barat dijual sampai di Timur Tengah. CI dari Kupang bisa dijual sampai Jakarta. Dunia borderless, tanpa batas. Kita dihubungkan melalui marketplace. Dan untuk bisa itu kita harus onboarding. Saya tentu berharap ketika di Dumik mengambil hal-hal yang secara khusus dan spesifik masuk di dalam kegiatan itu, bukan untuk bahan diskusi kita saja, bukan untuk ngobrol ya materi-materi ngobrol sambil minum kopi, tapi mengambil bagian secara nyata di dalam kegiatan literasi dan produk-produknya nanti. Itu yang paling basic. Selanjutnya setiap tahun akan dihasilkan atau akan dilakukan sekitar 12,5 juta. Incremental, saya harapkan setiap tahun di NTT bertumbuh dan bertambah jumlah peserta gerakan nasional literasi digital. Ketua Gemik dan adik-adik saya, ya, pemuda Gemik, ya, ini adalah baru kita. Ini akan menghantar masyarakat kita untuk meloncat. Jangan kita tonton, jangan kita pandang, tapi kita ikut dan mengambil bagian secara aktif dalam program ini. Kominfo dengan semua kemampuan, keterampilan dan ekosistemnya termasuk global technology companies kami ajak untuk bersama-sama. Dan secara khusus Nusa Tenggara Timur model yang dilaksanakan di sini harus menjadi model yang nanti diterapkan secara nasional. Gagasan datang dari Nusa Tenggara Timur, model datang dari Nusa Tenggara Timur, dan capaiannya juga harus dimulai dari Nusa Tenggara Timur. Itu yang kita harapkan tingkat dasar dan berbagai onboarding lainnya. Begitu onboard UMKM secara bertahap di scale up, dibantu untuk meningkatkan kerjasama lintas kementerian dan lembaga, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, UMKM dan berbagai kementerian lain termasuk Bank Indonesia untuk melakukan sistem pembayaran yang cashless basis. Di sini saya dengar sudah ada ya, model-model pembayaran digital itu, sehingga nanti melalui satu model dan aplikasi kita bisa menjawab semua kebutuhan pelatihan sampai produk-produk tingkat dasar. Kita juga akan memberikan pelatihan untuk menghasilkan tenaga-tenaga dengan cakapan tingkat menengah atau intermediate digital skills. Nah, ini untuk adik-adik dari pemuda Gemik untuk bisa ikut secara aktif mengambil bagian di dalam 100.000 program per tahun. Di sini tadi ada 1.700 ya. Taruhlah ada 200 orang. Kalau 200-200 ikut semua, ada 200 kecakapan digital menengah para tamatan SMA dan para sarjana. Berbagai kurikulum yang berkaitan dengan teknologi digital yang dikenal dengan apa? Coding, teknologi coding, cloud computing, artificial intelligence, big data,
Internet of Things, augmented reality, dan lain sebagainya. Pelatihan tingkat menengah akan membantu kita. Adik-adik sekalian, kita belum terlambat. Kita start sama dengan wilayah lain di Indonesia. Kita tidak perlu mengejar karena kita bersama-sama. Kita punya potensi untuk menjadi yang terdepan karena kita start. Namun ketinggalan di garis start, jangan berharapkan kita menjuarai garis finish. Maka start sekarang saya dengan secara langsung ya bagaimana visi, dukungan, semangat dari gubernur yang menjadi role model dan tokoh panutan yang paling depan untuk mengajak seluruh termasuk para pemuda bumi untuk bergerak di dalam ruang digital yang merebut menjadi pemenang ya, di dalam persaingan ruang digital. Kita juga punya yang ketiga, yaitu yang disebut dengan Digital Leadership Academy. Kita ingin menghasilkan master mentor. Tidak harus doktor, tidak harus profesor, tapi mempunyai passion dan semangat di ruang digital, karena ini bisa dipelajari. Para digital startup founders yang ingin membangun startup digital, para pejabat-pejabat pengambil kebijakan di daerah, di dinas-dinas yang nanti akan mengambil keputusan dan kebijakan terkait dengan digitalisasi, kami ajak untuk ikut serta di dalam program Digital Leadership Academy. Pendidikannya ada di berbagai macam negara, termasuk di Tsinghua University di Tiongkok. Bekerja sama dengan berbagai teknologi company, Apple, Microsoft, Samsung, dan lain sebagainya. Nah, 3 program ini mudah-mudahan ya, kita sekalian mengambil bagian di dalam. Kominfo, Pak Don, Boni, Ibu Kiki siap dan timnya siap dan hadir mendampingi. Siap hadir mendampingi. Tetapi tentu semangat dan keikutsertaan kita menjadi penting dan krusial. Saya sangat berharap bahwa pembangunan ICT infrastruktur telekomunikasi dan informatika yang secara besar-besaran di seluruh wilayah tanah air, secara besar-besaran juga di Nusa Tenggara Timur ini itu dilakukan, yang menjadi titik dan momentum baru dalam rangka kemampuan adaptasi terhadap teknologi dan kemampuan agility kita untuk melakukan penyesuaian dan perubahan arah gerakan untuk menjangkau dan menggapai masa depan kita yang lebih baik. Rekan-rekan sekalian, adik-adik dan anak-anak saya, pendidikan, literasi yang berkaitan dengan ruang-ruang digital dan aliran digital mendapat momentumnya. Karena mendapat momentumnya, yang keempat, saya juga sedang mempersiapkan roadmap metamorfosa sekolah tinggi multimedia untuk menjadi institut digital nasional kita dengan beberapa kurikulum, termasuk kurikulum digital ekonomi, termasuk kurikulum digital ekonomi. Karenanya, para adik-adik, anak-anak saya, demi yang berminat di ruang-ruang dan keahlian-keahlian ini, you are all welcome. Silakan datang dengan senang hati dan dengan penuh kegembiraan kami menyambutnya. Dan jangan sampai potensi-potensi dan kesempatan-kesempatan besar ini selesai di acara hari ini. Tapi jadikanlah hari ini sebagai awal untuk kita mengambil bagian secara aktif di dalamnya. Bapak Presiden mengingatkan pembangunan infrastruktur, upstream infrastructure harus dibarengi dan diikuti dengan penguasaan downstream infrastruktur digital. Karenanya tugas kita agar kita menguasai ruang digital demi maka hilirisasi ruang digital sepenuhnya oleh bangsa kita. Ekonomi digital, pemerintahan digital, pendidikan digital,
ya tele-education, tele-health, dan lain sebagainya. Dan untuk itu kesempatannya terbuka. Pendidikan-pendidikan, pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo baik secara hybrid fisik dan secara virtual dilakukan secara gratis atau ditanggung dan dibebankan pada pembiayaan negara. Kita hanya satu aja yang akan kita mau. Kalau mau saja sudah susah, apa yang kita harapkan? Dan saya garis bawahi filosofi yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Harus ada harapan, dan harapan itu datang dari kemauan diri kita. Maka masa depan kita akan terbuka lebar. Rekan-rekan sekalian, ini tidak saja bagi generasi muda, para pemuda bumi, tapi ini bagi segenap pemuda Nusa Tenggara Timur dan pemuda-pemudi Nusantara. Ya, sebagai menteri, saya mempunyai tugas untuk menghantar, mengajak, ya, untuk kita semua onboarding di pendidikan, onboarding digital ekonomi, agar ruang digital dan ruang ekonomi kita diisi dan dikuasai oleh kita. Sebagai informasi, digital ekonomi nasional kita saat ini sekitar 44 miliar dolar. Tahun 2024 nanti diproyeksikan sekitar 124 miliar dolar, atau setara dengan 40% dari digital ekonomi ASEAN. Kita satu dari 10 negara di ASEAN yang menguasai 40% dari digital ekonomi. Potensinya besar, dan itu bisa bertumbuh dan berkembang pesat kalau kita menguasai ruang digital. Saya juga telah menyiapkan ya tata kelola spektrum frekuensi untuk introduce 5G di beberapa kota-kota penting, termasuk super prioritas destinasi wisata, untuk mendorong akselerasi percepatan kita mengejar ketinggalan kawasan. Nah, kalau digital ekonomi kita sebesar begitu dan kita mengambil bagian di dalamnya, dan di Indonesia GDP nasional kita, pendapatan domestik bruto kita ditopang 60%-nya oleh UMKM, 60% oleh UMKM dan ultramikro, di mana kita sekalian di sini berada dalam. Dan pada saat di mana UMKM menjadi fokus dan tema utama onboarding digital, maka kita mengajak ya onboarding dari kekuatan 60% GDP nasional. Pada saat kita mengajak mereka masuk, maka kita mengajak 40% dari digital ekonomi kawasan. Nah, ini potensi yang besar yang ada di kita yang perlu kita isi. Dan saya meyakini, ya sebelum saya akhiri, saya meyakini bahwa kita mempunyai banyak contoh-contoh besar, banyak tokoh-tokoh pendidik, profesor, tokoh-tokoh politik, ya para menteri, gubernur, ya bupati, wali kota, tokoh-tokoh militer dan kepolisian, para jenderal-jenderal, dan berbagai bidang yang lain, ahli-ahli hukum, tokoh-tokoh media yang hebat-hebat. Mereka semuanya datang dari ruang kelas. Lompatan besar hanya bisa kita hasilkan melalui pendidikan yang baik. Dan apa yang dilakukan oleh Gemik, pemuda Gemik melalui sinode pelayanan ini, saya meyakini titik tekanannya ada pada peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan. Saya meyakini visi besar apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur untuk mencapai loncatan besar giant leap itu adalah peningkatan sumber daya manusia. Karenanya, mari bersama-sama kita dukung dan mengambil bagian secara langsung di dalamnya. Tapi ingat, jangan lupa, digital talent is a must. Digital talent menjadi titik giant leap yang mendorong kita jauh ke depan. Now is the time. Waktunya sekarang. Saya kira itu yang bisa disampaikan Pak Gubernur. Ya, saya juga menyaksikan tadi ditanyakan apa ada babi, ada ayam dari Pak Gubernur ya. Yang jelas saya mengambil bagian di dalam acara kita ini. Nggak banyak-banyak Pak Gubernur. Mana kertas saya suruh terus ke partai. Satu aja bawa yang paling besar angkanya berapa? Pak bawa kertas aja. Nah, saya tidak tahu siapa
menerima ini. Saya minta ketua panitia untuk hadir, ini dari pribadi tetapi karena ini di lingkungan gereja, maka transparansi perlu Pak Gubernur. Kalau di sana tadi kita menggunakan saja. Kalau yang di sini kan perlu transparansi. Karena perlu transparansi, saya minta Bapak Ketuanya untuk ke depan, saya ingin menyerahkan peduli pendidikan untuk jemaat Gemik Provinsi Nusa Tenggara Timur 29 Juni 2021 sebesar segini aja, nggak gede-gede amat. Tidak banyak Pak Gubernur itu santai banget masih di Pak Gubernur. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Sampai Kamici. Sahabat-sahabat sekalian, terima kasih. Salam dari Tuhan yang pertama. Amin. Bapak Menteri berkenan untuk berada di atas panggung. Kami mengundang kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk mendampingi Bapak Menteri dalam penyerahan bantuan akses internet dari Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia kepada Gebit Betel Bobo. Kami mengundang kepada Bapak Pendeta Dekri Peyomatan untuk berkenan menerima bantuan. Kami persilakan kepada Bapak Victor Putri Laskoda dan untuk menerima kami mengundang kembali Bapak Pendeta Dekri Peyomatan. Kami persilakan Bapak. Dan ini adalah penyerahan secara simbolis. Pada penyertaannya sudah dipasang untuk akses internet. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Ya, boleh lebih rapat lagi. Inilah bantuan akses internet dari Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia, diserahkan oleh Bapak Johnny Gerard Plate, didampingi oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Victor Putri Laskoda, dan diterima langsung oleh Bapak Pendeta Dekri Peyomatan dari Gebit Betel Bobo. Nah, ini di luar konteks lagi. Ini karena ada akses internet. Akses internet ini dihubungkan langsung ke satelit. Ya. Dipakai nggak dipakai, ya tetap saya bayar jemaah. Karena digunakan di sini secara gratis. Saya tetap berharap di jam-jam di mana aktivitas gereja kita gunakan untuk kepentingan aktivitas gereja. Di jam-jam yang kita pakai untuk pendidikan di bawah manajemen dan tata kelola gereja, kita lakukan untuk pendidikan manajemen tata kelola gereja. Di luar jam itu, marilah kita gunakan untuk kepentingan aktivitas digital ekonomi kita. Karena sudah dibayar di Jakarta ini. Saya menyaksikan memasang di kantor desa. Saya pasang di kantor desa. Di jam kerja pemerintah dipakai oleh pemerintah desa. Pemerintah desa tutup kantor, pulang ke rumah. Para petani, anak-anak muda, para nelayan mampir ke kantor desa di atas motor, duduk di bawah pohon, pakai akses internetnya. Kirim barang, jual barang ke Surabaya ke Jakarta. Ya, beli kursi dari Surabaya, beli baju jualan masuk ke dalam e-commerce kita. Jual segala macam hasil produk kita melalui internet gratis tersebut. Jadi yang disampaikan tadi bisa digunakan untuk berbagai keperluan di lingkungan gereja kita sendiri. Terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Johnny Gerard Plate. Terima kasih Pak untuk semangatnya, terima kasih untuk waktunya. Kami tunggu terus Bapak untuk mengunjungi NTT, bahkan mengunjungi Akaris ini Bapak ya. Tepuk tangan sekali lagi, terima kasih. Baik, kepada Bapak Menteri, Bapak Gubernur dan rombongan kami persilakan untuk melanjutkan untuk acara selanjutnya. Untuk kunjungan kami persilakan dan tetap kami mendengarkan
hadirin, pastikan tetap protokol kesehatan, gunakan masker, jaga jarak, gunakan hand sanitizer, dan tidak diperkenankan untuk memberikan jabat tangan. Sekali lagi, tidak diperkenankan untuk Anda memberikan jabat tangan, cukup memberikan salam salve baik kepada Bapak Menteri, kepada Bapak Gubernur atau sesama kita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri yang telah hadir dalam acara Kupang Makin Cakep Digital. Semoga yang menggunakan pun tetap cakep, jadi profesional dalam era digital. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi, dan tentunya kami persilakan sekali lagi kepada Bapak Menteri, Bapak Gubernur kiranya untuk melanjutkan untuk acara selanjutnya. Ya, kami persilakan, boleh kita berikan tepuk tangan bagi undangan ini beserta dengan seluruh rombongan yang telah hadir dalam acara rangkaian musyawarah pelayanan pemuda Sinode Kementerian tahun 2021 dan juga dalam rangkaian acara Kupang Makin Cakep Digital. Tentunya terima kasih telah berkenan hadir siang hari ini. Kiranya Tuhan berkati selalu untuk tugas dan pelayanan Bapak Joni Gerat Plate dan juga Gubernur Nusa Tenggara Timur beserta dengan seluruh rombongan, dan juga kepada seluruh jajaran koordinasi pimpinan Kabupaten Kupang atau pejabat mewakili yang hadir siang hari ini.